Film dimulai di salah satu sudut kota. Di sana duduk seorang laki-laki bernama Smith ditemani wortel andalannya. Saat ia baru saja ingin menikmati malam yang terasa berantakan, terlihat seorang wanita hamil bernama Fitri mencoba melarikan diri dan berlari melewati hadapannya. Saat itu Fitri sedang diincar oleh salah satu anak buah dari bos bisnis ilegal bernama Edo. Anak buah tersebut turun dari mobil sambil marah-marah dan terus mengejar Fitri. Smith yang melihat kejadian itu sebenarnya tidak berminat untuk ikut campur. Namun karena naluri seorang suami dan juga seorang ayah, akhirnya ia beranjak dari duduknya dan memilih menolong Fitri. Sayang sekali Fitri terjatuh ke lantai dan mencoba melakukan perlawanan dengan menembak Edo. Namun sial, pistol yang ditembakkan tidak mengenai pria tersebut. Tak disangka Edo justru mengeluarkan pisau dan berniat melakukan eksekusi. Namun sebelum sempat melakukannya, Smith segera bertindak. You son of a bitch! Beberapa saat kemudian, sekumpulan orang datang lengkap dengan senjata masing-masing. Smith yang awalnya bingung siapa mereka dan apa yang mereka inginkan, mencoba tetap fokus. Ia mengambil senjata milik Fitri, merakitnya kembali dan bersiap melawan orang-orang tersebut. Ternyata mereka semua adalah orang-orang yang sama seperti Edo. Smith kemudian meminta Fitri untuk segera pergi dari tempat itu demi menyelamatkan dirinya. Fitri berlari menuju sebuah ruangan, namun di sana ia justru akan melahirkan. Sambil terus melakukan perlawanan terhadap sekumpulan orang tersebut, Smith berusaha membantu Fitri melahirkan semampunya. Oh, cool. Come on, give me one big push. It's coming. Smith kemudian berusaha keluar dari tempat itu dengan membawa Fitri dan anak yang baru saja dilahirkan. Ia mengelak dari peluru yang terus menghujani mereka hingga akhirnya menemukan sebuah gerobak. Tanpa membuang waktu, Smith menyergap seorang pria botak dari belakang dan menodongkan senjata ke kepalanya. Namun, ia menemukan fakta baru, masih banyak orang yang sejak tadi sudah siap menembaknya. Situasi itu tidak mungkin bisa ia atasi. Akhirnya, Smith berlari kembali menggendong Fitri beserta anaknya. Namun, ketika ia hendak menyembunyikan keduanya di tempat yang aman, sayang sekali Fitri sudah tertembak tepat di kepalanya. Si anak terus menangis di pangkuan ibunya. Saat hendak meninggalkan anak tersebut, naluri seorang ayah kembali muncul dalam diri Smith. Ia tak tega meninggalkan bayi yang baru saja lahir itu. Smith pun kembali mengambil bayi tersebut lalu membawanya lari untuk menyelamatkan diri. Tak disangka Smith berhasil lolos dan menyelamatkan bayi itu. Di sisi lain, si botak membawa mayat Fitri bersamanya. Ia terlihat sangat emosional karena kembali gagal mendapatkan Smith. Amarahnya memuncak saat menginterogasi salah satu anak buahnya. Karena tak puas dengan jawabannya, si botak pun menembak anak buah tersebut tanpa ragu. Oh, you all right? Wow, this is a fine mess. I won't make this mistake again. Get that.
Singkat cerita, keesokan harinya, Smith masih membawa bayi itu berjalan menuju suatu tempat. Namun di sisi lain jalan, seorang pria bernama Samidi tampak memperhatikannya. Sejak saat itu, sepertinya hidup Smith akan terus berada dalam pantauan selama bayi itu masih ada di tangannya. Smith kemudian masuk ke sebuah toilet di dalam sebuah ruangan pertemuan. Ia bersembunyi dari Samidi sambil kembali mengunyah makanan andalannya, wortel. Namun nasib sial kembali menimpanya. Pistol yang ia simpan di saku jaket terjatuh ke dalam toilet. Ia terpaksa meletakkan bayi tersebut terlebih dahulu untuk membersihkan pistolnya. Benar saja, sekitar 5 menit kemudian Samidi datang menghampirinya ke toilet. Smith langsung menodongkan senjata yang sudah ia keringkan. Ia hendak menembak, namun lagi-lagi senjatanya tidak berfungsi. Smith mencoba menyelamatkan diri dengan mematikan lampu toilet. Pada akhirnya ia kembali berhasil lolos dan membawa bayi itu bersamanya. Tak lama kemudian Smith pergi menggunakan sebuah bus, namun sayangnya bayi itu terus menangis tanpa henti. Karena tidak tahu cara merawat bayi, Smith melihat bayi lain di dalam bus yang mengenakan topi. Dalam pikirannya, mungkin bayinya juga kedinginan. Ia pun mengambil kaos kakinya sendiri dan memakaikannya di kepala bayi tersebut. Namun tetap saja bayi itu tidak berhenti menangis. Di sisi lain, si botak yang terlihat sangat kejam dan pemberani ternyata sangat takut pada istrinya. Namun satu hal masih menjadi tanda tanya, apa sebenarnya yang ada di pikirannya hingga ia terus membawa mayat Fitri bersamanya. Di sisi lain terlihat Smith yang baru saja turun dari bus sambil menggendong bayi berjalan melewati sebuah taman. Ia melihat beberapa orang tua sedang bermain bersama anak-anak mereka. Saat Smith kembali hendak meletakkan bayinya, bayi itu justru kembali menangis. Seorang wanita sempat berniat mengambil bayi tersebut, namun sebelum itu terjadi, Oh my god, I left a baby! si botak kembali menemukan keberadaan bayi itu. Lagi dan lagi Smith mengurungkan niatnya untuk pergi. Ia berbalik arah menyelamatkan bayi tersebut lalu berlari menjauh. Di pusat kota lainnya, Smith membawa bayi itu menggunakan tas tenteng. Ia sengaja melakukannya agar orang-orang tidak lagi mencurigainya. Kini Smith menuju sebuah rumah yang dari luar tampak seperti gereja, namun sebenarnya adalah rumah penghibur. Ia datang untuk menemui seorang wanita bernama Quintana, berharap ia mau mengurus bayi yang dibawanya. Namun Quinn menolak. Ia mengira bayi tersebut telah diculik oleh Smith. Smith yang merupakan pengasuh anak asal Britania mencoba menjelaskan bahwa bayi itu akan berada dalam bahaya jika terus bersamanya. Ia hanya ingin menitipkan bayi itu selama 1 hari saja, tetapi Quinn tetap menolak. Kinky. I want you to take care of this baby for $5 grand. That should keep you off your back for a couple of weeks. Just keep the baby for 1 day, and you can keep the whole roll. Forget it, Dad. Sementara itu, si botak mulai meluapkan kerinduan terhadap istrinya melalui mayat Fitri. Dari sanalah ia mendapatkan sebuah ide. Ia yakin Smith pasti akan mencari seorang wanita agar bayi itu bisa menyusu. Entah wanita penghibur atau siapapun yang mungkin ditemui Smith. Pemikiran si botak hampir tak pernah meleset. Ia pun akhirnya mendatangi Quintana. Awalnya Quinn mengira orang yang datang adalah Smith, namun ternyata si botak sudah mengetahui bahwa Smith baru saja
saja berada di tempat itu. Saat menjelaskan tujuan kedatangan Smith, si botak mengeluarkan pistol dan mengancam akan menembak Quinn jika ia menyembunyikan informasi tentang Smith. Si botak lalu mengarahkan senjatanya ke paha Quinn yang masih panas, membuat kulit Quinn melepuh. I don't believe you. I think you know more about this man. He was a lousy tipper. Tak berhenti di situ, ia terus mengancam akan menembaknya seperti botol-botol di sekitarnya jika Quinn berusaha membohonginya. Ancaman itu diulang berkali-kali, namun di saat yang tepat, Smith sudah berada tepat di belakangnya menodongkan senjata. What's up, Doc? Oh, you're a Wesley Webb. But you're not Wesley enough. Yeah? Smith membawa si botak keluar dan terungkap bahwa semua anak buahnya telah lebih dulu dihabisi oleh Smith. Smith kemudian pergi dari tempat itu mengajak Quinn bersamanya. Di perjalanan mereka sempat berdebat karena Quinn merasa nyawanya terancam akibat kehadiran Smith dan bayi tersebut. Hal yang lebih mengejutkan lagi, si botak ternyata masih hidup. Ia mengenakan rompi anti peluru yang membuatnya kebal dari tembakan. Dalam perjalanan, Smith menjelaskan kepada Quinn bagaimana ia bisa mendapatkan bayi itu. Namun di saat yang sama, Smith terlihat sangat geram terhadap para pengemudi lain yang melanggar aturan lalu lintas dan berbelok sembarangan. Di tempat lain, si botak kembali keluar dan sibuk mencari orang-orang yang mau menjadi anak buahnya. Saat melihat pecahan kaca, ia langsung berpikir bahwa Smith lah pelakunya. Gelar FBI yang ia miliki memang bukan tanpa alasan. Kembali ke Smith dan Quinn yang berhenti di salah satu pusat perbelanjaan untuk membeli senjata dan peluru. Namun lagi-lagi Smith mencurigai ada orang suruhan si botak yang sudah menemukan mereka. Seperti peribahasa, dunia tak selebar daun kelor, bahkan sepertinya sampai ke lubang semut pun mereka akan tetap ditemukan. Karena uang yang dimiliki Smith terbatas, ia terpaksa bernegosiasi cukup lama dengan sang penjual. Sementara itu, Quinn dan bayi menunggu di dalam mobil. Smith kemudian mengeluarkan beberapa kwitansi cek bank, namun jumlahnya masih kurang. Beruntung sang penjual mau mengerti dan bersedia menerima sisa pembayaran beberapa hari kemudian. That check you got from the sperm bank and got yourself a deal. I don't get that check till Wednesday. Saat Smith melihat keluar toko, Quinn dan bayi sudah tidak ada di sana. Smith langsung panik dan segera mencari mereka. Ternyata Quinn sedang bekerja dengan pria yang sebelumnya dicurigai Smith di toko demi mendapatkan uang untuk kebutuhan bayi. Tanpa membuang waktu, mereka langsung membelikan rompi anti peluru untuk bayi tersebut. Setelah itu, mereka pergi ke suatu tempat yang terlihat seperti bekas area peperangan. Di sana, tak disangka, Smith ternyata memiliki cara tersembunyi untuk membuka pintunya, yaitu dengan bantuan seekor tikus. They'll be watching all the precincts. Probably got some of the boys in blue. Namun di sisi lain, si botak akhirnya menemukan mobil yang mereka gunakan. Ia berhasil melacaknya hingga masuk ke rumah rahasia milik Smith. Of all the squats in the city, how does he know Smith's in this one? He sees things we don't. He was once an FBI profiler. Di ruangan yang berbeda, Smith sedang memakaikan bayi itu pakaian yang layak. Ia kemudian memberi bayi tersebut nama Oliver Twist sesuai dengan kondisi kelahirannya. We could call him Oliver. Yeah, like Oliver Twist. Sementara itu, si botak telah membawa puluhan orang dan bersiap menyerang Smith. Mother, go. This means
Tidak hanya sampai di situ, mereka juga menggunakan anjing pelacak untuk memburu Smith. Namun Smith berhasil mengalihkan perhatian mereka dan melarikan diri lalu menuju klub tempat pertama kali ia menemukan Ibu Oliver. Rat bastard. It's a baby's diaper. Quinn membantu Smith menanyakan siapa sebenarnya pemilik klub tersebut. Benar saja, mereka dibawa ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak mayat bergelimpangan. Dari situ, Smith kembali mendapatkan sebuah petunjuk. Ia mulai memahami alasan mengapa Oliver begitu diincar oleh bos botak. Saat mereka menuju ruangan lain, ternyata di dalamnya ada seorang pria yang pernah mencoba membunuh Smith di toilet gedung beberapa waktu lalu. Dialah Samidi. Di sana, Samidi terlihat baru saja membunuh seorang perempuan yang mengenakan pakaian yang sama dengan yang terakhir kali dipakai Fitri. Bukan hanya pakaiannya, nasib perempuan itu pun sama seperti Fitri. Sir, it's your go-to guy. We found her body. Please together everything that happened. Setelah berhasil menghindari Samidi, Smith dan Quinn kembali menyusuri ruangan lain. Disitulah terungkap bahwa mereka sebenarnya sedang memburu orang-orang seperti Fitri yang ternyata adalah para babysitter. Masalah pun semakin rumit. Keberadaan Smith kembali terendus karena sisa potongan wortel, ciri khas yang selalu ia tinggalkan. Sebelumnya, Smith akhirnya menemukan motif di balik semua ini. Mereka menjalankan bisnis donor sperma lalu membuat para babysitter yang mereka sandera hamil. Anak-anak yang dikandung para wanita itu akan dijadikan sarana untuk transplantasi sumsum tulang. Itulah alasan mengapa ada pihak yang tidak ingin siapapun selain mereka mendapatkan Oliver. You mean these people were harvesting babies for some guy's bone marrow transplant? Exactly. And somebody wanted to make sure he didn't get it. That's why they want Oliver dead. Setelah salah satu anak buah mereka masuk, Smith kembali memanfaatkan wortelnya. Ia mengambil ID card pria tersebut lalu mengambil sejumlah uang dari dalam brankas. Setelah itu, Smith menyewa sebuah hotel untuk bersembunyi sementara waktu. Sebenarnya, Smith sangat ingin hidup tenang. Quinn pun menaruh harapan padanya. Ia ingin mendampingi Smith selamanya. Namun Smith sadar hidupnya tidak akan pernah aman bagi orang-orang di sekitarnya. Smith bahkan mengajari Oliver yang masih bayi tentang senjata. Tak lama kemudian, Quinn datang menghampirinya. Di saat yang sama, Smith menemukan fakta baru. Semua senjata yang digunakan orang-orang itu berasal dari satu merek yang sama, keluaran pabrik Hammerson. Hal ini menandakan adanya keterkaitan dengan kantor transplantasi sumsum tulang bayi. Sementara si botak sibuk mengatur rencana selanjutnya, Smith membawa Quinn dan Oliver ke sebuah tempat yang terdapat tank militer. Smith ingin Quinn dan Oliver masuk ke dalam tank agar mereka aman. Meski secara logika mereka tak mungkin diizinkan masuk, Smith ternyata sudah mengatur semuanya dengan rapi. Smith mulai menjalankan misinya. Ia sengaja mengalihkan perhatian orang-orang agar Quinn dan Oliver bisa masuk ke dalam tank. Hate it when parents hit their children. How would you like it if I spanked? Discipline my child as I see. Doesn't feel so good, does it? See? Setelah itu, Smith menuju sebuah gudang tempat senjata-senjata yang selama ini digunakan untuk menyerangnya dibuat. Di sana, Smith melihat si botak sedang mengobrol dengan pemilik gudang. Sambil mereka berbincang, Smith diam-diam merakit senjata-senjata yang akan ia gunakan. Namun tak disangka, entah setajam apa insting si botak, ia menyadari keberadaan Smith. Belum sempat Smith menyerang, mereka justru lebih dulu menyerangnya. When I put you to sleep. Drop your weapon.
Di titik ini, nyawa terasa seperti tak lagi memiliki harga. Di hari yang sama, Smith kembali menemui Quinn dan Oliver. Dari sana terungkap bahwa dalang di balik semua ini adalah Hammerson, pewaris koperasi Palu Firearms. Dari orang tuanya lah puluhan bahkan ratusan pabrik senjata dibangun. Smith kemudian membaca sebuah berita koran yang mengungkap fakta penting. Jika seorang pria bernama Roulette G terpilih menjadi presiden, maka ia akan menghentikan seluruh bisnis Hammerson. Dari sinilah teka-teki itu terjawab. Itulah alasan mereka mengincar Oliver karena bayi tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak Roulette G. Smith pun menyarankan agar Quinn dan Oliver segera meninggalkan kota. Namun ia sadar semua jalur transportasi pasti diawasi oleh anak buah Hammerson. Karena itu Smith menyarankan Quinn menggunakan jasa travel agar tidak terlalu mencolok. You two have got to get out of town. So I think this is the safest way to get out of town. Get you before you board the bus. Keesokan harinya, saat Smith hendak mengantarkan Quinn dan Oliver, masalah baru justru muncul. Mereka kembali ditemukan oleh si botak dan semuanya berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, Smith menghubungi Samidi untuk meminta pertemuan dengan Senator Roulette J. Smith ingin menawarkan sebuah negosiasi. Setelah terjadi kesepakatan karena Roulette J akan pergi ke North Carolina selama 3 hari, mereka memutuskan untuk bertemu di dalam pesawat di runway 7. Alright, he wants to see you too. I'm blowing this big time. 2 jam kemudian, tanpa membuang waktu, Smith bertemu dengan Samidi di salah satu toilet bandara. Dari sana, mereka langsung menuju pesawat yang telah disiapkan. Di dalam pesawat, Smith bertemu dengan bos besar Senator Roulette G, sosok yang menginginkan Oliver. Namun selama perjalanan, Smith mulai curiga. Ia melihat potongan-potongan rambut rontok di celana pria tersebut. Kecurigaan itu terbukti. Mereka semua ternyata adalah komplotan yang selama ini mengincar Oliver. Terungkap bahwa Roulette G sebenarnya terpaksa memberi izin pada kantor Hammerson demi bisa menjadi presiden. Smith muak dengan persekongkolan ini. Ia pun membunuh mereka lalu melarikan diri dari pesawat menggunakan parasut. Let me regain some iron. Smith akhirnya mendarat di suatu tempat. Namun kali ini kondisinya sangat lelah dan lemah. Ia tak sadarkan diri akibat tembakan. Saat terbangun, si botak sudah berdiri di hadapannya menodongkan senjata. Talk right now, honey. Bye-bye. Di sisi lain, Quinn yang membawa Oliver menjalankan rencana Smith. Ia pergi menggunakan bus travel sesuai arahan. Quinn menunggu kedatangan Smith, namun kenyataannya Smith telah tertangkap dan dibawa ke markas si botak. Smith dipaksa memberitahu keberadaan Quinn dan Oliver. Namun ia menolak. Ia tak ingin kehilangan orang-orang yang ia sayangi untuk kedua kalinya. Karena Smith tetap bungkam, penyiksaan pun tak terhindarkan. Dengan tubuh tertatih, Smith berusaha keluar dari tempat itu. Ia mendekati perapian dan di sanalah si botak akhirnya dihabisi.
Keesokan harinya, Smith mencari Quinn dan Oliver, namun mereka sudah tidak ada di sana. Smith pun menaiki bus travel yang sama, berniat menyusul mereka. Dan akhirnya, ia kembali menemukan Quinn dan Oliver di sebuah kafe. Namun belum sempat mereka saling menyapa, sekelompok gelandangan datang sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Dan dengan begitu, film pun berakhir. You heard him.